Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyadi, NIM 1831041155, mahasiswa Penjaskesrek 2018, kelas E. Ya, baiklah, langsung saja. Saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint dari mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga, yaitu Politik dan Olahraga. Pengertian politik dan olahraga. 1. Pengertian politik. Politik dalam arti kebijaksanaan berasal dari bahasa Yunani, yaitu polistai. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri, sedangkan tai berarti urusan. Dari segi kepentingan, penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk telah memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa politik dari segi kepentingan penggunaan. Dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara dan pusat maupun di daerah, lazim disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian asas atau prinsip keadaan serta jalan dan cara alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, atau suatu keadaan yang sangat kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Definisi politik. Menurut Miriam Budiarjo, mengatakan bahwa politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara, yang terkadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu, dalam kurung negara atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Dan definisi politik menurut Ramlan Surbakti, bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dan menurut Kartini Kartono, bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, kedua, pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran jasmani seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit-penyakit dan stres. Nah, kita lihat bersama definisi olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang atau dapat dikenal regu atau rombongan. Sedangkan
dalam kamus Weber's New adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan. Dan adapun menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri kita sendiri. Menurut pakar Holik Mudhor adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang berupa permainan, pertandingan dan prestasi, atau puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar-dasar negara dan Pancasila. Nah, sedangkan pengertian olahraga menurut Mempora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-citanya. Adapun nasional politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan atau prestasi normal. Kaitan politik dan olahraga. Hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain ini, pengaruh olahraga berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Olahraga pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka. Olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh atau dari kelihatan yang dianggap remeh, yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah, menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari presiden, perdana menteri, raja, dan keseluruhan perubahan yang merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Nah, hubungan politik dengan olahraga. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, gerakan Olimpiade mencanangkan bahwa Olimpiade mengembang misi untuk menyebarluaskan isme, sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan, dan persaudaraan sebagai landasan tatanan dunia baru, termasuk membina manusia menuju kesempurnaan seperti terkandung dalam motto Situas Altius Fortius. Tidak dimungkiri, gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebarluasan kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan. Nah, isi kegiatan ini bahkan cara mengorganisasinya tanpa kita sadari pula pada akses Olimpiade itu sendiri adalah lenyapnya eksistensi permainan. Pada awalnya, kegiatan Olimpiade bersifat mundial yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam pencapaian globalisasi. Pada tahun 1950,
Berbarengan dengan meletusnya Perang Dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi tidak terelakkan. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik dan untuk negara-negara sosial merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tatanan masyarakat sosial. Kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama olimpiade, dengan politik, tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan olimpiade itu sendiri. Contoh klasik terjadi pada Olimpiade 1936 di Berlin, ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya. Jesse Owens, pelari berikut hitam yang sebelum pesta olahraga itu dibuka, sudah dihina. Media Jerman tiba-tiba saja merebut dan tak kurang dari 4 medali emas, dan itu dilakukan di depan mata Hitler. Dan pada Olimpiade 1980 di Moskow, Amerika Serikat dan negara-negara berat memutuskan tak hadir sebagai protes atau penyerbuan unit Soviet terhadap Afghanistan. Dari semua kegiatan yang dibeberkan di atas, Olimpiade Beijing 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dengan politik. Dan sejarah Cina selama sekitar 1 abad antara 1838, yakni dimulainya intervensi dan instruksi kolonialisme dan imperialisme, sampai 1949 ketika RRC berdiri, dipenuhi perasaan sebagai bangsa tertindas dan terhina. Hampir semua kekuatan dunia memiliki konsesi di Cina, dan tidak mengherankan jika Bapak Republik Dr. Sun Yat-sen mengatakan bahwa nasib bangsa Cina lebih buruk dari bangsa yang lainnya. Karena itu, penyelenggaraan Olimpiade di Beijing tak dapat dipisahkan dari sejajah humiliasi. Sukses pembangunan ekonomi dan kebangkitan nasional bangsa Cina, Olimpiade Beijing 2008 adalah sebuah lambang tentang keberhasilan Cina yang telah bangkit kembali dari posisi Olimpiade Beijing, dan juga merupakan balas dendam Cina atas 1 abad penghinaan yang dilakukan bangsa-bangsa Barat dan Jepang terhadap bangsa dan negara Cina. Lanjut, seseorang tentunya menjadi atlet atau olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati perjuangan yang berat, yaitu dengan berlatih rutin. Tetapi bagi kebanyakan atlet, mereka menekuni olahraga yang mereka tekuni tentunya didasari dulu dengan rasa senang dan olahraga yang mereka tekuni. Jadi mereka melewati hari-hari latihannya dengan sangat semangat. Dengan popularitasnya, banyak yang memanfaatkan dalam perkembangan dunia politik, entah saat mereka menjadi atlet atau saat setelah mereka pensiun menjadi seorang atlet. Dengan ketenangan mereka, banyak yang memanfaatkan sebagai duta kampanye partai-partai politik. Dari popularitas para atlet atau mantan atlet itu, banyak bukti yang terjun langsung dalam dunia politik, dan bahkan banyak dari antara mereka sukses dalam pemilihan kursi politik dan akhirnya beralih profesi
menjadi seorang politikus. Dan berikut ini contoh beberapa mantan atlet yang sukses terjun dalam dunia politik. Nah, George Weah, mantan pemain sepak bola Liberia, ia meraih penghargaan pemain terbaik FIFA sehingga merupakan orang Afrika pertama yang meraih gelar tersebut. Setelah pensiun dari sepak bola, Weah mencoba peruntungannya di dunia politik. Dan yang kedua, Manny Pacquiao, petinju Filipina dengan segudang prestasi dan hingga kini masih aktif bertinju. Pada tahun 2007, ia mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen. Manny Pacquiao baru berhasil menjadi anggota parlemen saat pemilu 2010 untuk mewakili Provinsi Sarangani. Ketiga, Arnold Schwarzenegger. Ia memang dikenal sebagai bintang film, tapi jauh sebelum itu, Arnold adalah seorang atlet binaraga. Ia terpilih pada 7 Oktober 2003 sebagai gubernur baru di California. Keempat, Andriy Shevchenko, pemain dari sepak bola UCI Euro 2012. Sekarang ia ikut serta dalam dunia politik. Shevchenko ini diharapkan bisa duduk di kursi panas parlemen Ukraina pada pemilihan wakil rakyat Ukraina yang berlangsung pada bulan Oktober 2012. Kah Halat, mantan bek Milan ini merupakan pensiunan musim 2011 dan 2012. Tapi siapa sangka usai pensiun ia benar-benar langsung bergabung dengan dunia politik. Dan yang keenam, Marat Safin, mantan petinju nomor 1. Marat Safin terjun ke dunia politik. Dia menjadi anggota partai politik yang tengah berkuasa di Rusia. Mantan petinju ini menyebut Safin akan sukses dan bisa menjadi presiden di Rusia. Kevin Johnson, bekas pemain Bangsat ini sukses terjun ke dunia politik. Dia menjadi wali kota Sacramento pada 2008. Dialah wali kota Afrika pertama untuk Sacramento. Nah, dari banyaknya mantan atlet yang terjun dunia politik, bisa disimpulkan bahwa popularitas saat menjadi atlet bisa menjadi sarana dalam prestasi meraih kursi politik. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Nah, untuk dapat menggerakkan pembinaan olahraga harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif. Dunia olahraga saat ini, bahkan yang akan datang, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh, akan tetapi telah merasuk dalam sebuah sektor kehidupan. Lebih jauh lagi, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat manusia, baik secara individu, kelompok, dan masyarakat, serta bangsa dan negara. Nah, komitmen untuk melaksanakan dan menyepakati arah strategis pembangunan pembinaan olahraga
itu diperkuat oleh komunikasi dan koordinasi. Selain mesti terjamin sisi keberlanjutannya, berdasarkan paparan singkat sangat jelas bahwa subsistensi pendidikan jasmani atau olahraga pelajar atau mahasiswa tidak boleh terbengkalai pembinaannya dengan termasuk ke dalam kebijakan umum. Olahraga masyarakat atau rekreasi merupakan kegiatan penyedap atau penggairah dalam rangka membangun kembali vitalitas hidup kegiatan itu dan perkembangan tren di dunia olahraga. Mereka bisa sekadar bertahan untuk memelihara sistem yang sudah mantap, tetapi sukar untuk mencapai hasil optimal karena faktor ekonomi. Mungkin tanpa kita sadari, pada tataran dan lingkungan yang lebih, adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap arah, isi dan bahkan cara mengelola olahraga. Dan dalam hal ini, pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menangani, karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang ditujukan salah, maka pengaruh perkembangan akan olahraga juga tidak memperoleh prestasi yang maksimal. Dampak politik dalam olahraga dapat kita lihat bersama. Dampak positif dalam olahraga yaitu A. Olahraga menjadi alat pemersatu antara negara karena membawa nama negara. B. Pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang satu, memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan lain-lain. 2. Memberikan fasilitas kebutuhan sehari bagi para atlet. 3. Membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan atau asuransi dan lain-lain. C. Menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan-pertandingan olahraga yang menghibur. Contoh, mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. D. Para pemimpin dunia yang bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga, seperti contohnya hubungan yang baik antar negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik, baik luar negeri maupun dalam negeri, akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia negara khususnya. E. Dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. Dampak negatif politik dalam olahraga. 1. Tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan-urusan, salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga (atlet, wasit, panitia, dan pertandingan). 2. Rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga ini. 3. Kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah dan terganggu. 4. Atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja
yang diperoleh dari dampak masuknya politik. 5. Hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Nah, dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.